Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKS 18-2. Pada pertemuan minggu ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-16, di mana pada sore hari ini kita akan membahas materi baru yang merupakan materi inti dan juga materi terakhir yang saya berikan untuk perkuliahan pemrograman web 1. Nah, jadi di sini nanti untuk mata kuliah ini, materi kita sore ini nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk ujian akhir semester. Baiklah. Untuk selanjutnya, belum saya mulai, mungkin saya akan mengingatkan kembali tentang pentingnya untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi tugas-tugas yang selama ini mungkin masih banyak dari mahasiswa kelas SKS 18-2 ini yang belum mengumpulkan, ya, baik itu tugas berupa tugas praktikum ataupun kuis seperti itu ya. Nah, jadi di sini ini nanti saya minta untuk diperhatikan kembali mengenai tugas. Mungkin saya akan menampilkan sedikit untuk kelas SKS 18-2. SKS 18-2 di sini kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi untuk tugas kelasnya di sini kalau kita lihat dari pemetaan nilainya, ini rata-rata banyak yang masih kosong ya di sini ya. Nah, jadi mohon diperhatikan sekali lagi untuk beberapa mahasiswa yang mungkin belum mengumpulkan tugas, karena saya lihat keaktifan ini hanya beberapa mahasiswa saja. Amat sangat disayangkan ya, karena untuk mendapatkan nilai yang baik itu sebetulnya tidak sulit seperti itu. Nah, ini saya cuma menunjukkan saja bahwa gambaran dari kelas ini untuk pengumpulan tugas itu seperti ini ya. Ini ada yang sama sekali masih kosong malah ya. Kemudian ada juga yang belum mengikuti UTS juga. Bahkan sampai sekarang saya menunggu juga tidak ada konfirmasi ya. Jadi sampai detik ini saya masih menunggu bagi mahasiswa yang nama-namanya ada di sini yang masuk dalam kelompok keanggotaan kelas SKS 18-2. Mohon dengan sangat untuk segera melengkapi semua nilai-nilai yang masih kosong ini sebelum Anda nanti melaksanakan ujian akhir semester. Baiklah, sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi navigasi. Ya, jadi di sini kita akan melihat dulu untuk navigasi itu kalau dilihat dari arti katanya ya, navigator sebagai alat untuk menunjukkan atau penunjuk arah seperti itu ya. Nah, di sini ini bisa kita tambahkan sebagai fasilitas untuk mempercantik tampilan. Jadi kemarin pada minggu-minggu sebelumnya itu kita masih membahas tentang tema menampilkan data dengan SQL. Nah, kemudian dari tampilan data yang ditampilkan dengan perintah SQL tadi, itu bisa kita tambahkan fasilitas seperti navigasi. Navigasi yang diberikan itu ada dua jenis yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama adalah model teks, jadi dalam bentuk tulisan ya. Kemudian yang kedua itu dalam bentuk tombol angka ya. Jadi di sini kalau untuk tulisan itu contohnya seperti previous dan next. Previous itu berarti sebelum, next itu sesudah.
Jadi kita mungkin akan menuju ke record sebelum atau ke record sesudahnya, gitu ya. Sedangkan kalau bentuk angka atau tombol yang isinya angka tadi, itu menampilkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada sore hari ini. Baiklah, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan apabila kita akan membuat program yang menampilkan data dengan fasilitas tambahan navigasi. Di sini ada yang pertama database ya. Jadi tetap nanti Anda membuat database terlebih dahulu, kemudian membuat tabel. Kalau sudah tabelnya bisa diisi dengan record atau data minimal 2 atau 3. Nah, karena ini nanti menggunakan navigasi, sebaiknya diisi agak banyak supaya hasilnya itu bisa kelihatan seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah diisi datanya, silahkan ditutup terlebih dahulu database-nya, jangan dibuka. Kalau sudah, kemudian langkah berikutnya siapkan script. Untuk script ini bisa di-copy ya dari worksheet. Nah, di sini untuk scriptnya sendiri pada saat pengkopian seperti biasa, tetap perhatikan prosedur yang sudah diberitahukan sebelumnya, bahwa ketika kita melakukan pengkopian script ke editor, usahakan untuk mengubah atau mengedit secara manual semua tanda baca, seperti tanda koma, tanda petik 1, petik 2, tanda titik, termasuk spasi yang mungkin mengalami perubahan ketika dipastekan dari worksheet menuju ke editor program. Nah, kemudian silakan Anda save kembali. Kemudian jangan lupa ketika kita menyiapkan script ASP di sini, pastikan juga Anda menyiapkan web browser. Untuk web browsernya yang perlu disiapkan itu adalah web browser sesuai dengan yang Anda pergunakan di komputer Anda masing-masing. Jadi di sini tidak ada ketentuan harus menggunakan browser apa. Kemudian berikutnya siapkan web server. Untuk web server seperti biasa kita lakukan setting ya, kita lakukan setting di situ mulai dari lokasi tempat penyimpanan filenya, apakah dalam bentuk drive, kemudian folder ataupun subfolder. Kemudian kita juga merujuk kepada file ASP-nya. Dan kemudian yang perlu dipersiapkan lagi selain 4 hal ini, yang satu lagi adalah file adobe.pbs.inc. Karena kalau kita sudah menggunakan database, maka file adobe.pbs.inc ini akan selalu digunakan karena ini terkait dengan record yang ada di dalam database. Nah, berikutnya ini adalah contoh kita membuat sebuah database dengan nama data KRY. Kemudian kita membuat tabel dengan nama ini karyawan ya, diisi dengan field seperti berikut. Ada nama, alamat, telepon, email dengan tipenya teks. Setelah selesai membuat tabel, langkah berikutnya diisi rekodnya bebas ya. Misalkan di sini diisi kurang lebih ada 6 data yang dimasukkan ya, kalau kita lihat dari contoh yang ada di PowerPoint ini. Nah, berikutnya kita langsung saja masuk ke penjelasan program. Di sini untuk paragraf yang saya potong pertama itu ada bagian ini awal ya. Di sini ada file path sama dengan server.mapped dalam kurung alamat .mdb. Nah, di sini pastikan bahwa letak dari database itu adalah menjadi satu dengan file ASP, dengan web server, dengan file adobe.pbs.inc di dalam localhost. Seandainya Anda meletakkan database itu terpisah dari semuanya tadi, silahkan tuliskan alamat database tadi secara detail. Ya, misalkan terletak di drive F, ya Anda tuliskan f.2/asp/alamat.mdb.
Untuk tanda petik tidak boleh diganti menjadi petik 1 ya, tetap seperti ini. Jadi ikuti prosedur yang sudah ada karena sesuai dengan sintaknya. Kemudian di sini ada set objcon. Kita melakukan setting untuk object connection. Kenapa kita harus melakukan setting untuk object connection? Mengingat di sini kita itu membuat sebuah script dengan ASP, kemudian kita menghubungkan script tersebut dengan database, dalam hal ini adalah dalam bentuk akses ya. Supaya terjadi koneksi, ini kita harus melakukan setting untuk object connectionnya. Nah, di sini dibuat ya, setelah selesai terus dibuka di objcon.open. Kemudian di sini ada data source sama dengan dan file path. Kalau kita lihat sumber datanya sudah langsung merujuk kepada variabel file path, di mana file path ini tadi di atas menunjukkan lokasi tempat penyimpanan database-nya. Jadi sumber datanya itu sudah langsung dialamatkan kepada variabel tadi. Kita nggak perlu menuliskan skripnya sepanjang ini, mengingat ada faktor human error. Kadang kalau kita terlalu banyak menuliskan atau mengetikkan skrip itu bahkan ada kesalahan di situ, entah kurang teliti atau mungkin kurang paham begitu ya. Nah, berikutnya setelah selesai melakukan object connection di setting, kita memasukkan perintah query. Dalam hal ini masih sama dengan penjelasan sebelumnya tentang tampil data dengan SQL. Kita memasukkan perintah select bintang from teman. Teman ini kita ganti ya, tadi ini namanya karyawan ini tadi. Nah, kalau yang jadi gini, contoh ini masih membahas yang kemarin. Seandainya kita sesuaikan dengan contoh yang kita buat pada PPT ini, berarti nama database-nya adalah data KRY, kemudian nama tabelnya adalah karyawan. Dan ini cukup diganti data KRY di sini, karyawannya di sini. Ya, cukup mengganti dua hal itu saja. Jadi cukup simpel, tidak banyak yang diubah. Saya ulangi, pada potongan paragraf yang pertama ini kita mencoba memasukkan lokasi tempat penyimpanan database. Nah, seandainya tadi dicontohkan di depan di PPT ini nama database-nya adalah data KRY, ya ini tinggal kita ganti. Ini masih sama dengan program yang kita bahas minggu sebelumnya. Kemudian nama untuk tabelnya kita ganti dengan karyawan. Nah, jangan lupa setelah kita memasukkan perintah query, kita melakukan setting untuk RS, di mana RS ini terkait dengan record yang ada di dalam database. Setiap kita menggunakan database, maka pada saat itulah di dalam program harus ada perintah RS ini. Ini variabel yang terkait dengan database-nya ya. Di mana dengan RS ini nanti kita juga bisa melakukan pemanggilan record tanpa harus menyebutkan nama field-nya. Karena rata-rata untuk menyebutkan nama field itu banyak juga yang salah ya, karena kadang tidak melakukan cek kembali namanya itu sama dengan yang ada di tabel atau tidak. Khususnya untuk pemberian nama field-fieldnya. Kadang-kadang ada yang nama di dalam tabel pakai huruf besar, ketika masuk ke script pakai huruf kecil. Mengingat untuk script kita kali ini penggunaan huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh. Nah, berikutnya kita masuk pada paragraf yang kedua. Pada paragraf kedua ini kita mulai memasukkan fasilitas navigasi. Ya, jadi di sini navigasinya dengan menggunakan halaman. Ya, jadi di sini ada pertanyaan if request.queryString HLM sama dengan 0, then halaman sama dengan 1. Jadi diisi halaman pertama, else halaman request. Nah, request query string ini kita belum tahu itu sesuai apa ya di situ ya. Jadi bisa jadi nanti muncul halaman 2, muncul halaman 3, muncul halaman 4, itu sesuai dengan data yang kita masukkan. Nah, kemudian di sini ini ada proses rs.open strSQL objcon add open static. Kemudian ada rs.takesize sama dengan 3. Perhatikan khusus script yang ini.
Backslash sama dengan 3 itu artinya mengatur bahwa tiap halaman itu hanya diisi oleh 3 record saja atau 3 data saja. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Seandainya Anda memiliki 5 data atau 5 record, maka yang tampil adalah 2 halaman. Kok bisa, Bu? Ya, halaman yang pertama itu isinya 3, halaman yang kedua isinya 2. Ya. Seandainya Anda memiliki 7 record, maka yang tampil 3 halaman. Halaman pertama isinya 3, halaman kedua isinya 3, halaman yang ketiga isinya 1. Ya, jadi perintah rs.backslash ini yang melakukan atau mengubah setting di halaman itu tampilnya isinya hanya 3. Seandainya Anda ingin melakukan perubahan tampilan isi per halaman, silahkan ubah angka yang ada di sini. Nah, berikutnya rs.absolute_page sama dengan halaman ini mengikuti jumlah yang ada di rekodnya, yang ada di datanya. Kemudian di sini muncul sekarang adalah halaman ke titik 2. Nah, isi dari yang ada di sini, HLM ini, itu mengikuti dari absolute page-nya. Seandainya kita sedang aktif di halaman 2, maka nanti ini akan muncul halaman 2. Seandainya kita sedang aktif di halaman 3, maka nanti ini akan muncul halaman 3. Begitu, jadi mengikuti absolute page-nya. Kemudian, jumlah total halaman adalah, nah, ini melihat dari rs.pagecount. Jadi di sini misalkan kita memiliki 7 data, saya melakukan setting per halaman tampilnya 3, ya nanti jumlah halaman yang kita miliki ada 3. Halaman pertama 3 data, halaman kedua 3 record, halaman ketiga 1 record, jumlahnya 7 ya. Nah, ini jumlah total halamannya di sini. Ini mengikuti dari rumus rs.pagecount. Jadi di sini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah rs.pagesize itu untuk mengatur jumlah record per halaman. rs.pagecount itu mengatur jumlah halaman. Pengaturan halaman tergantung dari record yang kita setting tadi. Seperti itu. Nah, berikutnya kita mulai masuk ke pembuatan paragraf yang ketiga. Untuk potongan yang ketiga ini khusus untuk membuat media tempat menampilkan data dalam bentuk tabel, dan ini adalah bagian untuk menampilkan judul kolom ya. Ada nama karyawan, alamat karyawan, telepon karyawan, dan email karyawan. Nah, berikutnya untuk menampilkan datanya seperti program minggu kemarin, kita tetap menggunakan fungsi rs. Jadi kita perhatikan di sini ada rs0, ada rs1, ada rs2, ada rs3. Kalau kita review lagi dari tampilan field yang ditampilkan di database tadi, itu ada nama, ada alamat, ada telepon, dan ada email. Nah, ini yang kita lihat yang nanti dipanggil per baris. Jadi satu baris selesai, lanjut baris kedua selesai, lanjut baris ketiga, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan mungkin pada perintah for ini. For i sama dengan 1 to rs.pagesize. Padahal kalau kita boleh bicara tentang perintah rs.pagesize tadi, ini menentukan jumlah record per halamannya. Nah, jadi di sini misal per halamannya saya bikin 33, ya berarti for-nya for i sama dengan 1 to 3. Seperti itu. Per halaman. Nanti halaman kedua juga 1 to 3 lagi untuk halaman kedua. Terus halaman ketiga juga 1 to 3 lagi untuk halaman ketiga, dan seterusnya. Jadi rs.pagesize ini dimasukkan pada fungsi perulangan pada saat mau menampilkan record data ke browser, dipanggil dengan perintah rs tadi sesuai dengan fieldnya, urutan indeksnya dari 0. Kalau ada yang bertanya, Bu, kenapa ini mulai 0? Karena kita ingat bahwa indeks ASP itu dimulai dari angka 0, seperti itu. Nah,
Selanjutnya proses pengujian untuk keluar dari program ini setelah proses bergerak ke rekod selanjutnya habis. Kemudian ada pengujian apakah RS habis atau sudah tidak ada data lagi. Jika kondisinya true, maka exit for. Ya, tetapi jika tidak, maka next. Dia akan mengulang lagi ke for i to rs.backslash tadi yang ada di sini. Ya, jadi ini kalau kita lihat proses pengujian untuk keluar dari program. Nah, kalau program tadi sudah dijalankan, kemudian kita sudah melakukan setting untuk web server, sudah merujuk kepada file yang dituju, file yang kita buat sebelumnya. Kemudian di sini jangan lupa pada script itu ada pengaturan default tampilan. Jadi ini hanya untuk mempercantik tampilan supaya kelihatan rapi kanan kiri, pas center di tengah seperti itu. Ada lebar sama dengan 100 dibagi rs.pagecount. Ya, per jumlah halamannya ya ditambah 4. 4 ini tadi melihat dari judul kolomnya ada nama, alamat, telepon, email. Seperti itu. Jadi ketika ditampilkan nanti itu bisa rata ya, bisa ukuran-ukurannya itu bisa sama. Nah, itu tadi untuk navigasi dari sisi angka. Nah, berikutnya di sini ada pembuatan tombol navigasi untuk previews. Jadi kalau kita lihat di sini untuk fungsi if int hlm tidak sama dengan 1. Ya. Jadi kalau halamannya 1, maka sebelumnya sudah tidak ada lagi karena kan halaman pertama itu 1. Ya. Nah, jadi di sini diminta pengujiannya itu adalah ketika halamannya tidak sama dengan 1. Berarti berapa? Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Kalau misalkan saya berada di halaman 3, berarti ketika di preview masih ada halaman 2 dan halaman 1. Ketika saya berada di halaman 2, ketika ada tombol preview berarti masih ada halaman 1. Seperti itu. Nah, di sini muncul perintah atau tulisan pref, ya, itu singkatan dari previews atau sebelumnya. Nah, berikutnya untuk tombol next-nya di sini untuk next ya. Nah, ini. Untuk next itu kalau yang tadi itu logikanya HLM-1 berkurang dengan 1, kalau yang next itu sebaliknya yaitu HLM plus 1. Ya, jadi di sini kalau next itu berarti setelah angka 1 masih ada halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Setelah halaman 2 masih ada halaman 3, halaman 4, dan seterusnya. Nah, ini kalau untuk pembuatan tombol next. Yang terakhir dari paragraf script yang dibahas pada sore hari ini adalah tampilan di bagian bawah menunjukkan tanggal ya, kemudian juga link ke email ya. Ini boleh dibuat, boleh tidak, sifatnya optional. Nah, kemudian kalau ditampilkan nanti hasilnya seperti ini kurang lebih. Jadi di sini kita kalau lihat dari bagian atas, daftar alamat karyawan sekarang adalah halaman kedua. Berarti ini aktif di halaman kedua, bisa dilihat dari tombol angka 2 yang bold, berarti ini aktif. Jumlah total halaman hanya ada 2. Nah, karena hanya ada 2, ketika kita lihat next-nya ini nggak aktif karena setelah angka 2 kan tidak ada lagi halaman ya. Nah, yang aktif justru previews yang tulisan sama angka 1 karena masih bisa diklik di situ. Ketika kita klik angka 1 atau tulisan previews, kita akan berpindah ke halaman 1. Ini akan berubah, sekarang adalah halaman 1. Yang berubah cuma 1 ini saja ya. Ini yang jumlah total halaman tetap karena menunjukkan total halaman. Otomatis kalau kita punya 6 record tadi, ketika preview next juga isi data yang ada di sini akan berubah seperti itu. Nah, kira-kira itu untuk sore hari ini dari pembahasan
kita. Nah, di sini mungkin saya akan membahas sedikit tentang program navigasi ini ya. Jadi kalau dilihat memang dari program ini hanya menambahkan saja dari tambahan navigasi berupa teks dan juga berupa bilangan ya. Jadi kalau kemarin itu kan masih sama, menampilkan data seperti ini masih sama, kita cuma menambahkan bagian atas sama bagian bawah, model untuk navigasinya dalam bentuk tulisan dan bentuk angka. Nah, itu tambahannya ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan menyapa dulu kepada mahasiswa saya yang mungkin sudah mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Selamat sore Mas Nusril. Selamat sore Mas Nusril. Bisa dengar saya? Ya, saya belum bisa dengar ya Mas. Mikrofonnya mungkin? Ya Bu. Ini baru dengar ini. Baik, untuk persiapan kita ujian akhir semester itu tinggal satu materi lagi yang saya berikan kepada Anda, yaitu tentang navigasi ya untuk kelas SKS 18.2. Dari tugas yang sudah dikumpulkan kemarin itu juga sudah baik, yang punyanya Mas Nusril nggak ada kendala ya, kebetulan bisa semua ya. Ya Bu. Ya, kira-kira masih ada pertanyaan nggak Mas Nusril dari materi-materi sebelumnya yang belum jelas? Ada, Bu. Sudah paham ya? Nanti kalau tidak paham silahkan ditanyakan ya Mas Nusril ya. Ya Bu. Ya. Ini masih satu kali pertemuan lagi. Ya, nanti gini, kalau memang sekiranya untuk minggu tenang nanti masih membutuhkan untuk bertemu, kita tetap masih ada kuliah pertemuan, enggak apa-apa. Ya, jadi untuk minggu tenang nanti misalkan dari kelas SKS 18.2 masih ada hal yang perlu dibahas, belum paham, itu nanti saya berikan pertemuan, tidak masalah Mas Nusril. Ya, rencananya kan ini minggu depan itu minggu tenang ya. Ya, nanti seperti biasa ada instruksi dari saya yang saya sharekan di Classroom mengenai pelaksanaan ujian akhir semester. Untuk materi sore hari ini itu materi yang cukup penting karena nanti akan kita pergunakan untuk ujian akhirnya. Ya, jadi nanti silahkan dilihat pada PPT yang saya bagikan atau saya share maupun worksheet nanti ya. Kemudian jangan lupa untuk latihan atau tetap praktek di rumah ya, karena tanpa praktek ini kayaknya nggak mungkin sekali ya Mas Nusril. Kayaknya kan kalau nggak praktek itu nggak mungkin bisa ya. Iya, nggak mungkin. Nah ya makanya. Jadi yang terakhir ini nanti ada tambahan navigasinya Mas. Kemarin kan sudah bisa tampil itu datanya di browser. Iya, udah bisa ya. Nah, ini kita tambahkan navigasi preview next begitu Mas. Pernah lihat nggak navigasi seperti itu? Navigasi ya, belum. Navigasi itu gini, kayak tombol preview next. Jadi preview itu sebelum, next itu sesudah. Nah, jadi kalau saya klik tombol preview berarti kita menuju ke record sebelumnya. Begitu, kalau next berarti kita berpindah ke record setelah itu gitu. Jadi tinggal kita berada atau aktif di halaman yang keberapa. Nah, untuk sore ini kita membahas itu nanti. Nanti ada worksheet, ada PPT yang saya sharekan seperti biasa di Classroom. Kemudian bisa Anda coba dulu ya. Bisa dicoba dulu untuk praktek di situ ya. Nanti kalau ada kesulitan tetap tanyakan kepada saya seperti biasa. Nah, mungkin bagi yang kemarin tugasnya itu ada juga yang masih belum
benar itu bisa dilengkapi dulu. Saya kasih kesempatan sampai ujian akhir. Selamat sore Mas Adit. Mas Adit bisa dengar saya? Oh, putus-putus ya, enggak apa-apa ya, karena mungkin faktor sikon ya, faktor sikonnya. Apa saya cuma titip pesan saja, seandainya nanti ada yang masih saya revisi, itu kan setiap tugas saya kasihkan komentar. Ya, di situ ada yang saya japri atau saya kasih komentar, tolong nanti diperbaiki dulu, saya kasih waktu sampai ujian akhir semester. Seperti itu. Jadi masih ada kesempatan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Jangan berhenti di nilai yang seperti yang katakanlah mungkin kurang begitu ya, Mas. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya, kira-kira itu saja. Terima kasih untuk atensinya pada sore hari ini. Nanti tolong diperhatikan seperti biasa ada kuis ya. Seperti biasa ada kuis. Ketika menjawab jangan asal copy paste sehingga tidak salahnya berjamaah ya nanti ya. Jadi dicek satu-satu betul. Nanti kira-kira jawabannya apa seperti itu. Baik, kira-kira itu saja. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore untuk mahasiswa kelas SKS 18.2. Baiklah, untuk berikutnya di sini kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas tentang tema navigasi. Seperti biasa, ini ada juga kuis ya yang saya berikan kepada Anda di akhir pertemuan. Seperti biasa, nanti kuis ini dijawab di channel YouTube ya, di komentar, di kolom komentar. Adapun pertanyaan kuis kita pada sore hari ini, yang pertama, apa tema materi kita sore hari ini? Ada berapa jenis model navigasi yang saya bicarakan ini tadi, ada berapa? Kemudian sebutkan nama database dan tabel yang digunakan dalam program kali ini. Ya, silahkan ditulis di kolom komentar YouTube channel. Kira-kira seperti itu yang bisa saya berikan pada perkuliahan sore hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.